Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 86, kaitan dengan arafat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rafdid dunia. Ini bab menjelaskan tentang tidak memperdulikan dunia. Rafad. Hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, mangkanat akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa mangkanat niyatuhu fid dunya faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Sabda Rasulullah, siapa saja yang adalah tujuannya itu akhirat, Allah akan menghimpun kepadanya keseluruhan, yaitu dunia dan akhirat, dan menjadikan ianya Allah akan dirinya itu kaya dalam hatinya, dan mendatangkan ianya Allah akannya akan dunia, wahya raghimah, padahal dunia itu akan merendah di hadapannya. Dan siapa saja yang adalah tujuannya itu dunia, niscaya faraqallahu alaihi amrah, Allah akan menghancurkan, akan merusakkan seluruh urusannya di dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan dirinya itu hidup fakir, baina ainaihi, di hadapan dua matanya. Artinya kefakiran akan selalu membayang-bayangi kehidupannya. Walam ya'tihi dunya, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dunia illa melainkan ma kataballahu lahu, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah hak baginya. Orang yang hidup di dunia tujuannya untuk akhirat, maka dunia dia dapati, akhirat pun akan dia dapati. Tapi kalau sebaliknya orang hidup di dunia tujuan untuk dunia, maka segala tujuannya itu akan digagalkan oleh Allah. Dan senantiasa hidup miskin akan membayang-bayangi kehidupannya. Artinya kan hana kaya. Kaya cukup kaya, tapi hansip. Tidak pernah merasa cukup. Seakan-akan hidupnya terasa belum memiliki apapun.
Padahal rumah raya, nasabah perlea dua, tidak pernah hatinya merasa berkecukupan. Nyoke bukti Allah jadikan orang kafir demikian. Nekalan orang kafir itu. Cukup kaya-kaya, tapi tidak pernah merasa cukup. Le iblau nehun, iblau utun kali pagi, dak meje laut iblau itu. Tidak pernah merasa cukup, itu orang kafir. Karena tujuan hidup untuk dunia. Maka Allah jadikan hatinya itu tidak pernah merasa cukup. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya haknya, itu pasti. Ataupun Allah berikan kekayaan kepadanya dengan berlimpah ruah, tetapi tidak sempat dia nikmati. Gebi-gebi kekayaan. Karena tujuan keduanya uro malam, katanya banting tulang, peras keringat uro malam. Tetapi kalau tak menikmati, katanya kata tinggal dunia. Hana arti sih dong. Harta cukup loh, tetapi hana rata menikmati. Makanya kata Rasulullah, di antara kebahagiaan seseorang yang pertama, orang itu memiliki istri yang salehah. Yang kedua, anak yang senantiasa penurut. Yang ketiga, selalu hatinya merasa cukup. Yang keempat, Allah akan berikan harta kepadanya. Ataupun biaya hidupnya berada di tempat dia menetap. Hana payah tebiat uluah. Hana payah tayak merantau Malaysia tak kebah anak perumah. Hana payah tajak unang gerawan lain. Yang sabak kenikmatan. Harta cukup le tengku. Tapi kerja getanya dua tu ni luar nang gerawan. Dua urawa sapat dengan anak perumah. Lahir pun merempak dengan anak nikah tu kata. Itu mana bahagia tu. Salah-salah anak dah na itu riru itu yang mak nyan saw kakek itu. Hanayu mudep. Makanya prioritas mukmin yang sebenarnya akhirat tu. Menyetujuan keduanya nyalik lap. Oh watetakalan mukmin tapi meragukan. Maka mukmin yang sebenarnya tujuannya akhirat. Di dalam hadis yang lain, hadis daripada Aswad bin Qis. Beliau itu berkata, sami'atu Junduban. Aku mendengar si Jundub berkata ia. Dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar masuklah beliau ke dalam rumah Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Wa huwa ala hasirun. Padahal dianya Rasulullah itu baru bangun daripada tikar tidurnya. Waqad athara bi jambihi syariatu. Dan sungguh berbekaslah pada pinggangnya Rasulullah syariat. Garis-garis tikar. Karena Rasulullah dia tika yang teranyam daripada daun kurma. Wadihnya Rasulullah. Wadih truk Sayyidina Umar gekalan bak pinggang Rasulullah. Mantang berbekas anyaman daripada tikar tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Menangislah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sedang menangis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma yabkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Apa sebab kata taklid? Qala Sayyidina Umar ketika itu menjawab, "Zakartu Kisra wa Qaisara." Aku teringat ya Rasulullah kepada raja negeri Kisra dan raja negeri Kaisar. Wa makana fihi minad dunia. Mereka raja-raja tersebut senantiasa mewah hidup mereka dalam dunia. Wa anta Rasulullah faqad athara bijambika syariatu.
Sedangkan engkau Rasul Allah. Akan tetapi berbekas di pinggang engkau oleh garis-garis daripada tikar tidur engkau ya Rasulullah. Raja-raja Kisra cukup mewah. Raja-raja Romawi cukup mewah-mewah. Udip urungnya ya Rasulullah. Tapi drone ya Rasulullah tempat yang laganya. Watan muda berbekas. Tempat bak lambung drone ya Rasulullah. Geklik Sayyidina Umar. Apa jawab Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Umar, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya." Mereka itu adalah kelompok yang disegerakan oleh Allah bagi mereka akan kesenangan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuna fil akhirah. Sedangkan kami, wahai Umar, adalah kelompok yang ditakhirkan oleh Allah bagi kami akan kesenangan kami di akhirat. Ini beda. Maka orang yang terlalu bermewah-mewah di dunia, maka berkuranglah kemewahan di akhirat. Seberapapun taatnya. Berat mewah dalam dunia, kurang kemewahan hidup di akhirat. Nyo hino ke keistimewaan urang gatian kali terpegah malamnya. Maka orang yang miskin di akhirat, bila mana mereka itu masuk surga, tempatnya lebih indah, lebih mewah, lebih tinggi daripada kedudukan orang kaya. Andai kata orang miskin itu masuk neraka, maka azabnya lebih ringan dibandingkan dengan azab orang kaya. Bahagian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia itu akan menyebabkan berkurang kenikmatan kita di akhirat kelak. Makanya Rasulullah mengingatkan orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia karena memang dunia ada tempat surga bagi mereka. Sedangkan kami adalah kelompok manusia yang dipersiapkan oleh Allah kenikmatan dan kesenangan kami di akhirat. Maka wajar di dunia hanya kenikmatan kepada kamu. Di dunia hanya kemewahan kepada kamu. Karena kamu bersiap untuk akhirat oleh Allah Ta'ala. Baru senang Sayyidina Umar. Kemudian hadis daripada Zabid berkata ia. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an. Innama akhsha alaikum isnataini. Hanya saja yang sangat dikhawatirkan terhadap kalian wahai manusia adalah dua perkara. Yang sungguh mengkhawatirkan getanya watengku, menyetekedi nasalah saboh dari dua perkaranya. Nyo katente udep getanya celaka. Makanya kata Sayyidina Ali, yang sangat dikhawatirkan. So khawatir Rasulullah. Cukup khawatir Rasulullah seandainya salah satu daripada dua perkara ini menimpa kita. Apalagi kedua-duanya. Yang pertama kata Sayyidina Ali, tulul amali, panjang angan-angan. Rayu hayalan. Ya cukup bahaya tuh. Karena dengan rayu hayalan, biasanya apabila tidak sampai pada tujuan sebagaimana yang dihayalkan dengan jalan yang halal, sungguh dia pun akan mau menempuh jalan yang haram. Yang penting tujuan terus. Bahaya tadi. Ya berdegah-degah. Lebih-lebih yang calek-calek, berdegah-degah. Untuk jalan yang halal hana merumpok, sehingga serangan fajar pun mau dia lakukan. Itu jalan haram. Tapi peng kegop tayu pilih draw haram. Urang cak haram cik. Gepilih haram. Han gepilih lebih-lebih lam dosa. Nyempat peng 200 nepilih lon tak cak. Tak pilih haram pajo, han tak pilih lebih-lebih lam. Itu termasuk kepada raci. Sogok membeli suara. Ya berdegah-degah tu.
Karena terlalu berhayal. Kadua gelun lewat. Nyo mesti lewat. Yang parlimen tagok-gok tu nyo. Ujung gue putra. Hana jalan halal. Jalan haram pun dia tempuh. Nyo tegak-tegak. Maka tulul amal. Panjang angan-angan bahaya datang. Cukup bahaya. Yang kedua kata Sayyidina Ali yang sangat dikhawatirkan tertimpa kalian. Wa itba'ul hawa. Selalu mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Sayyidina Ali menjelaskan. Fa inna tulal amali yansal akhirah. Karena sesungguhnya panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Tua kepada akhirat. Karena dengar. Liah belum motor terbayang lomnya ku pudang rumah. Liah pudang rumah tingat lomnya payah ku bangun sabuh PT. Lon pegot sabuh kawasannya kekenan terbayang. Liah PT-nya terbayang lah ilam kemati tandingan tu. Maka orang yang panjang angan-angan pasti akan melupakan akhirat. Wa itba'ul hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ia sudu anil haqi. Senantiasa dia itu akan menentang daripada kebenaran. Turut hawa nafsu, pasti akan menentang kebenaran. Pasti akan menentang agama. Karena nafsu hana ibise katanya teku kepada berbuat kebajikan. Hana teku. Makanya bertegah-tegah tunggu mutua. Bertegah-tegah. Nyokan tak pegahan je celek. Yang hawa laju. Cuma hati-hati. Hati-hati. Dan kon tak pegah le katanya urang yang kedua bak parlimen hanagot yang salah. Ramai tat mentau yang gak-got. Tak melaki si begot mendum. Cuma tak khawatirkan takut jalan du hanagot. Manya jalan du hanagot roh mudu waktu tempat hanagot tu. Mupu buat atrah hanagot. Nyawa yang tak sayangkan. Makanya menjadi bahan pembahasannya introspeksi kita sendiri. Kan kegahap. Kedua masing-masing. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Handa ketenangan udip kita nyodok. Makanya kata Rasulullah. Dalam kehidupan dunia. Lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau seandainya senantiasa melihat ke atas. Tidak pernah merasa kepuasan dan ketenangan. Waduh sampai dah kanan. Igap kai beliau matoi lu mantang Honda. Waduh sampai-sampai tak kadang. Igap kai pegat rumah ilu mantang rumah sewa. Sampai waduh tak kadang. Yang hana ketenangan aku. Bahkan akan melahirkan syu'udzan. Nyantang iji. Hana jelah pedang rumahnya. Ya, nak ka syu'udzan ke gap. Nyantang makan narkoba nyantang. Padahal igap lampuh ibu belau. Bahaya dah tu. Ataupun akan melahirkan sifat iri dengki. Tapi lihatlah ke bawah. Ita nyona cid rumah sewa, igap me biaya ngan sewa hana. Uyup tak kalan nuku. Ita nyona cid Honda, igap me Honda ita. Ita nyona cid gedangan, igap jangan dapat. Yang jangan dapat ita nyona cid mentang taja, igap kau te kursi roda. Yang dua te kursi roda, ita nyona mentang cid ta dua te kursi roda, igap kata hote depan Yang te hati depan ita nyona mentang cid hati depan igap kalau ruak. Uyup tak kalan aku. Mana ada ketenangan aku. Gundah, gelisah udip katanya aku. Watai pekem, mahai tentegrak muka tu. Karena batai ingat. Rota ke nikahnya ke pekem long sampai ikat senang ke. Ya, tu. Makanya anjir menan. Wa innad dunia, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya dunia itu qad irtahalat mudabbiratan wal akhirata muqabbilatan. Padahal sesungguhnya dunia itu sungguh pergi ia hal keadaan membelakangi. Dan sesungguhnya akhirat itu mendatangi. Coba tak ingat-ingat dulu. Lagi tanya tak tiup dunia. Tak persiapkan cukup le harta dalam dunia tu. Cukup le. Tengah tak pesapat. Idolnya senantiasa menjauhkan kita nyawa. Si uro, ipu-jo, derawangan kita nyawa. Yang senantiasa kita dekat dengan akhirat. Akhirat yang senantiasa mendekati kita.
Urau demi urau, urau demi urau. Akhirat itu senantiasa mendekati kita. Karena hari yang telah berlalu, nyawa hana tertarik le ulang. Han mampule dulu. Jut tari wang baksa dan jut. Dunia akan senantiasa membelakangi kita. Akan senantiasa meninggalkan kita. Akhirat itu yang tengah itu kita nyawa. Artinya apa? Kita semakin jauh dengan dunia. Dan semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat sebenarnya. Hendaknya apabila kita termasuk orang yang tafakur, orang yang mau berfikir, sungguh kita akan mendekatkan diri dengan sesuatu yang dianya itu mendekatkan dirinya dengan kita. Tapi ini salah negara. Tapi tawadrawal legetannya dengan sesuatu yang menjauhkan diri kita, itulah dunia. Tapi jioh drawal legetannya dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita, kan salah dunia. Berada kan salah. Walikulli wahidatin minhuma banunon. Dan bagi tiap-tiap yang satu daripada keduanya itu segala anak-anak. Artinya segala penghuni. Dunia ada penghuninya, akhirat ada penghuninya. Maka kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu sebahagian daripada penghuni-penghuni akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan janganlah kalian itu menjadi penghuni-penghuni dunia. Karena menyejut getanyo ke penghuni dunia, di akhirat hanya merempak kesempatan terpenuhi. Tapi menyejut getanyo kepada penghuni akhirat, dunia pun akan kita dapati bahagian hak kita. Karena bagian hak di dunia yang terbatas. Bagian hak di akhirat tidak ada batasan. Fa innal yauma, kata beliau. Karena sesungguhnya hari ini amalun wala hisabun, itu tempat bekerja. Itu tempat berusaha. Wala hisabun, hari ini bukan tempat balasan. Udep getanyo idonya nyonya ke tempat untuk mendapatkan balasan ke. Tempat mempersiapkan bekal, berusaha untuk mendapatkan balasan di kemudian hari. Wa anna gadan hisabun wala amalun. Dan sesungguhnya hari esok di akhirat itu hisabun. Itulah tempat balasan. Wala amalun, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Artinya, iksaru minal amali fi hadzal yaum fa innakum la tuqaddiruna gadan 'alal amali. Perbanyak olehmu daripada beramal di hari ini, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan di hari esok untuk beramal. Maka cukup rugo dong. Apabila hari ini kita tidak memperbanyak amal, ingat akan menyesal di hari akhirat. Karena di hari akhirat bukan tempat beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Akhirat itu tempat untuk mendapatkan balasan. Artinya apa? Dunia ini senantiasa kita itu akan mengikuti ujian-ujian daripada Allah. Kenikmatan, ujian pangkat dan jabatan, ujian penghinaan, ujian kemuliaan, ujian ilmu, ujian. Semua ujian. Cuma bentuk ujian beda-beda. Ada yang bentuk ujiannya berupa perintah dan larangan. Ada bentuk ujiannya berupa musibah. Ada bentuk ujiannya berupa kenikmatan. Harta, anak, istri. Itu semua adalah ujian daripada Allah. Kapan berakhir ujian? Ketika kita berakhir hidup di dunia. Wateka ake kabeh kesempatan hak udip idonya. Berakhirlah hak ujian bagi kita. Mulailah kita akan melihat nilai. Berhasil atau tidaknya kita mengikuti ujian Allah di atas dunia. Pajan pun takalan nilai, itulah ketika kita berada di alam barzakh. Yang kamulai itu. Maka udip dalam dunianya dalam ujian Allah Ta'ala. Baik tapi kele kita nyoh watek kamu rumpuk harta pangkat dan jabatan itu adalah sebuah kenikmatan. Galam dendai. Galam dendai. Ini ujian Allah ya. Maka baik sampai lagi orang kafir itu. Ketika orang kafir dimasukkan oleh Allah dalam neraka, apa kata mereka? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka orang-orang kafir di dalam neraka itu berteriak-teriak. Memohon kepada Allah. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna. Ya Tuhanku. Ya Tuhan kami. Akhrijna. Keluarkanlah kami dari neraka. Na'amal salihah. Pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh.
ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak akan pernah lagi kami beramal sebagaimana amalan kami sebelumnya. Pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh. Ya Allah, keluarkanlah kami. Berikanlah kami kesempatan kali yang kedua. Pasti kami akan beramal dengan amal yang benar. Sebagaimana perintahmu ya Allah. Apa jawab Allah ketika itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Adakah tidak kami panjangkan usia kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pada masa yang sanggup berfikir di dalam masa tersebut oleh orang yang memiliki pikiran. Puku hanalun bi masa yang panjang ke gatau dip dalam dunia. Puku si at sagai watau dip dalam dunia. Hai, na yang 50 tahun udip ke bah? Na yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun puang saya kerja boleh Allah. Dan bawa seperti orang kafir dalam neraka. Ahli-ahli maksiat yang berada dalam azab neraka, mereka itu semua menyeru, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Berikanlah kesempatan yang kedua kepada kami. Sungguh kami akan beramal dengan amal saleh. Tidak akan kami ulang sebagaimana amalan kami sebelumnya. Getimplak oleh Allah Ta'ala. Hai. Hana lombi masa yang trip kepada kata alam dunia untuk tak semikir. Mereka tak fikir saja. Hanya ketanjang dalam oleh Allah. Waja'akum nadhir. Adakah tidak kami datangkan akan kalian nadhir? Orang yang memberitahu. Orang yang memberi peringatan. Tuhan alun putun Rasul kepada kata. Apa dah nak jawab? Tak nak jawab. Ya Allah. Nah, nak putun. Tapi hana merempak. Mengurun semua buat. Hana merempak. Itu perempak ngelung lah. Ya, nak kata. Hana belum. Tuhan yang beri peringatan kepada kata. Apakah tidak ada orang yang mengingatkan kalian? Sehingga kalian lupa kepada akhirat. Makanya hari ini kalian mengeluh ingin mendapatkan kesempatan kali kedua. Katanya oleh Allah. Putar ini jawab dulu. Makanya di akhirat bukan kesempatan untuk beramal. Tapi kesempatan hisab. Melihat nilai lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman. Fadhaku. Maka rasalah azabku kata Allah. Ini tempat rasa nikmat. Ini tempat rasa azab. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim itu bantuan. Tidak ada bagi orang yang melakukan kezaliman itu penolong. So tolong tanya di akhirat ni ada pertolongan daripada Allah. Yo yang bahaya tu. Makanya kadang-kadang lalai katanya. Sang-sang yang lagi nyuakannya padahal gelom. Mentengkon tu. Mentengkon. Lalai katanya dalam tiwatan tu lalai katanya. Sang-sang singa mentau dep tu. Maka dia tak fikir sehingga ho kujak tengok. Apa ho kujak kadang ada ke mati dia. Dia kan gaduh fikir. Nyo lutha nyo pat ku mita rezeki. Puan lutha mengko tengok galuntai ya. Ya ni. Lalai kita nyo nu. Karena hayalan jio tatat li kita nyo. Sehingga bak wate tadu nyo bulu nuku long nuk blow ne ni de. Na yakin udep ke bulu ke. Kadang mengko tengok tan. Hayalan tegal li kita nyo. Ya ini bahaya tetap. Karena terlalu panjang angan-angan, tua tetap kita ke akhirat tu. Hana dengar tu. Aku sibuk le katanya. Uro mekat malam biliong peng yang kenyang nak sibuk tu. Zikir hantar empo ikut buat tinggal lebih-lebih lah. Waktu tanya hai hana duduk agam si jam sibuk tetap lah hana merempok jalan. Untuk lonjak untuk panjang karena mati tu. Untuk panjang. Ni seringnya tak kalah. Sehingga awak berlinggai ulama itu biat le bahasa katanya. Masya Allah. Kalil lam panyat. Awak hu panyat tanda tu. Biliang-biliang panyat lain tak katanya. Anu kala. Ya cukup dah kejadian lagi. Asalkan berlinggai ulama kapugah anda lilam kagak lam panyat sama tu. Untung anda tak jawab preh kadang-kadang panyat deron. Lalai tanya orangnya tu. Gutanya wanya kandron dalam pegah. Gutanya mandung tentu tu. Mandung sama tu. Lalai katanya tu. Kemudian hadis selanjutnya daripada Hasan Al-Basri. Beliau berkata, talabatu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia khutubu biha kulla jum'atin arba'in sinina falam aqdaru alaiha.
yang pernah Rasulullah berkhutbah dengan khutbah tersebut selama 4 kali Jumat. Jadi Rasulullah pernah pada Jumat berkhutbah dengan isi ceramah yang sama. Sinina selama 1 tahun, kata Hasan Basri. Falam aqdaru alaiha, tetapi saya tidak mendapati khutbah tersebut. Hatta balagani annaha inda rajulin minal ansar. Sehingga sampailah berita kepadaku sesungguhnya khutbah Rasulullah tersebut ada di sisi seorang laki-laki daripada kaum Ansar. Rupanya nasalah sidraw, kaum Ansar yang langsung mendengarkan khutbah Rasulullah dan menghafal setiap kata-kata daripada ucapan Rasulullah. Fa'ataituhu, maka aku datangi akan pemuda tersebut. Fa'idan huwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika itu saya melihat rupanya Jabir bin Abdullah. Faqultu lahu, lalu aku bertanya bagi Jabir, anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat yakhutubu biha kulla jum'atin? Wahai Jabir, adakah engkau mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau berkhutbah selama tiap-tiap Jumat, yaitu 4 kali? Qala, Jabir menjawab, na'am, benar. Sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah yaqulu, berkata oleh beliau, ayyuhan nas, wahai segala manusia, innalakum mu'alimon, sesungguhnya milik bagi kalian itu mu'allim, petunjuk. Fantahu ila mu'allimikum, maka ikutilah kepada petunjuk kalian. Dah petunjuk katanya, itulah Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, itu petunjuk. Maka ketika rambu-rambu hanar tohole jalan ke agak muat-muat, basat. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang petunjuk katanya. Baik salah rambu-rambu nunggu. Menyandakanlah rambu-rambu cikok. Menanyan baik dia jauh ke mupak pupu yang naik. Maka apabila tidak mengikuti rambu-rambu yang sebenarnya, yakinlah tidak akan sampai kepada tujuan. Wa inna lakum nihayatun, dan sesungguhnya bagi kalian itu ada batasan. Fantahu ila nihayatikum, maka ikutilah kepada batasan-batasan kalian. Allah ni batasi. Dia katanya baik grup-grup lembung tu guna batasan tertentu. Hala nak batas. Walaupun yang hala, tetapi baik sampau hanya tak berdahadang tu le atas maju. Nya hanya ci tu. Tetap nak batasan-batasan. Hala nak batasannya, haram pun nak batasannya. Begitu pula tidak semua itu halal. Ada batasannya. Ada yang makruh. Ada yang syubhat. Ada yang haram. Bila dalam hidup ini tidak ada batasan, sama dengan tidak ada aturan. Tidak ada aturan berarti itu binatang. Yang ada aturan yang ke binatang. Loh. Maka orang yang hidup tidak ada aturan itu tak ubahnya seperti binatang. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, mereka itu jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Lahum qulubun. Karena mereka itu memiliki hati. Tetapi tidak mau memahami aturan-aturan dengan hatinya. Dan mereka pula memiliki mata. Tetapi tidak mau melihat. Mereka itu memiliki telinga. Tetapi tidak mau mendengar. Makanya mereka lebih sesat daripada binatang. Balhum adhal. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Maka manusia yang hidup tidak ada aturan, dia lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Wa innal abdal mu'mina baina mukhafataini, kata Rasulullah dalam khutbahnya. Sesungguhnya hamba yang mukmin itu berada di antara 2 kekhawatiran. Teh 2 kekhawatiran katanya watengku. Yang pertama, bainal ajal qad madhiya la yadri mallahu sani'un bih, wa bainal ajal qad baqiya
la yadri mallahu qadhafih. Yang pertama di antara ajal bersama dengan masa lalu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun apa yang akan Allah perbuat terhadapnya. Jadi masa lalu yang kagetannya lewati bersamaan akan terhadapi ajal, batasan terakhir udip katanya. Yang ada masa lalu yang kagetannya lewati tersebut, putra yang akan Allah balasan kegetannya kelak. Kalau ada pun. Maka seluruh waktu detik yang getanyo lewati tersebut semua akan dipertanggungjawabkan. Mandum akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Maka udip dalam dunianya gratis. Tapi ingat, di akhirat akan getanyo yang balik. Hota bawate. Mandum akan dipertanggungjawabkan. Oh, tak ingat anak tu hota jauh. Maka putra yang akan Allah balasan terhadap wate yang kagetanyo lewati. Begitu pula di antara ajal dengan masa depan. Masa uka yang akan Allah wate kesempatan sedikit kegetanyo. La yadri mallahu qadhafe. Kita pun tidak pernah tahu bagaimana hukum Allah terhadap kita. Yang kagetanyo lewati. Hana tamu pom pakiban akan gebalah. Yang akan terhadapi uka. Nya pun dalam tatia. Pakai hidup kita nyawa uka. Dalam tatia. Kadang-kadang sampai sakit. Kadang-kadang sampai susah. Kadang-kadang sampai hina. Yang tahu likut ke Alhamdulillah. Nyawa uka pakai bandu. Dalam tatia. Semua itu masih dalam rahasia Allah. Uka udip. Bagaimana kelak uka udip di akhirat. Lebih lama anda tatia. Jadi orang tahan mentah dulu. Perjalanan kehidupannya mentang jauh tahan. Cukup jauh dulu. Jadi kalau berakhir dengan mati, apakah itu telah berakhir? Tidak. Kematian itu bukan akhir daripada semuanya. Bukan. Itu baru awal. Beta fikir, tam kemati. Selesai. Kot. Tam mati, nyokunyo awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya cukup geli tu dulu. Cukup ya tu. Uronyo mati di Bandung. Apalagi menyamunah sebuah tanda sembayang. Uronyo pergi dalam takatah. Di Bandung menyamati tadi. Cukup beli kehidupan katanya untuk akhirat. Karena detik per detik akan dipertanggungjawabkan. Detik itu kan jauh. Makanya cukup gelisah awak tetengan. Masa kelalaian katanya tak duduk dalam kedai kopi pegah bro putuh bawa ia terbuh ini hana manfaat melimang yang pun akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kalian menyanyiakan waktu? Kenapa dalam waktu tersebut kalian tidak berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya? Cukup head. Berada. Apalagi menyolong tengok dia kata jangan jaga. Alhamdulillah sih daripada taduk kedai kopi tamu empat gak tengok kan. Tapi sia-sia sih. Mudum tengut hana tamu empat sia-sia. Menyekat tamu empat hana tengut lebih berat dalam sia-sia. Yang parah kan yang tengah nuk tengut ngupat dalam. Yang lebih parah dalam. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Faliyatadzawwadul 'abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li kubrihi wa min dinihi li akhiratihi." Maka hendak mempersiapkan oleh hamba daripada dirinya untuk kepentingan dirinya. Mupungji putra, hana pu harap bantuan God tunggu. Persiapan bakda watile. Makanya hana pu tak andalkan igampung long meribe urun sama dia, anu long cukup taat-taat, bakda watile tunggu. Sebagaimana kehidupan di dunia apabila tidak ada bekal milik pribadi, mengandalkan dengan sumbangan-sumbangan orang, hana mencukupi tunggu. Kado preh bantuan tapi. Hana lengkap tunggu punya kado tak preh bantuan. Kuah rumah raunun, engkot rumah rauwi, 3-2 kan AIB kau. Selamanya mungkin AIB higap nengku. Begitu pula untuk akhirat. Maka baik lagi tanya berhayal. Akan imu doa li anaknya cucu je kana anak lon 12 cucu 75. Menyana tinggal di orang raya tu. Munyanya kadang mesti rotan tinggal. Hana pu andalkan orang lain tu.
Makanya cukup cocok dalam bahasa Aceh. Yang kan ia mandum lihop tunggu. Yang kan ro mandum gop. Ya tunggu. Maka yang sangat peduli terhadap diri kita itulah diri pribadi. Anda pun andalkan gop. Makanya kata Rasulullah, faliyatadzawwadu, persiapkanlah bekal. Min nafsihi, daripada diri engkau sendiri. Li nafsi, tujuannya untuk kepentingan engkau sendiri. Anda pun harapkan bantuan gop tunggu. Hidupnya juga demikian. Jadi akhirat lebih-lebih lah. Maka wate le katanya kala tak pedang pondomen. Nyonte iban tuli pulen bacut iban tuli pulen. Hana pun tak andalkan tu bantuan bagok menyonya. Menyohana kak pondomen tar dina hana dang tame. Di akhirat lagi nyanji tu. Hana pun tak andalkan bantuan ngop. Atadra watile. Maka milik kita pribadi. Sedangkan kalau ada bantuan orang berarti pelengkap ataupun penambah. Baik memodal tak. Udah belandonya bumenan nunggu. Bubena. Kuat tu ijo rade. Engkot itu ijo rade. Nyomu bu picat. Tiba udah belum. Begitu pula kata Rasulullah. Wa min hayatihi limaute. Maka persiapkanlah perbekalan daripada hidupmu, tujuan untuk kepentingan matimu. Ada persiapan bekal ini. Tujuannya untuk menghadapi kematian. Begitu pula wa min syababih likubri. Mempersiapkan dalam masa mudamu, persiapan untuk masa tuamu. Uronyo bela lagi tanya tak buat amalan karena mentang tengah muda. Mentang tengah sehat. Wateka Tuhan mempulen tu. Uronyo masa belajar. Oh wateka Tuhan mempulen belajar. Tinggal mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Maka masa muda. Masa muda masa menuntut ilmu. Mudah itamong. Mudah tercerna. Mudah terpahami. Ketika ilmu sudah ada, ketika udep kita nyo masa tua, tinggal mengamalkan tu. Man masa tua baru tamurno nunggu. Kagak lagi habannya nunggu kan? Na umur tu 75 tayak berat nunggu. Hai kan han malim tu tepua kadang gebi rahmat li Allah Taala. Tapi tau han malim tu kumunyo 75 tayak berat. Kan menulis di atas air yang di atas angin nunggunya. Batal tiba-tiba berketimbang hanamu becut pi. Ya, hana tu. Padahal dua kereta pegah dengar bilang tak kau. Sikan ke dengar ataupun ngatau jom ke dengar. Apa ni mumpom tu? Kan tengok betul je haik le ke belu. Hai tanya kat Tuhan tu. Semangat hana le, kekuatan kekurang. Apalagi kita sudah berumah tangganya lagi nyo gede tak berumah tangga men tu. Tadu hino si atap tenang oleh pakan balik kena nak apa rumah hanya support. Elok tunggu. Yang ngatalon pegahnya mesti kira hai lebih ganyan nya ke pegai ro kanyo baru kena nak ada mun lagi ingat. Hanpah tu kule, keterbeban dengan beban yang lain tu. Ataupun gikut berat tapi mantang tinggal gana imratonya miah jadi ane belah Honda rumah kuta di kal kamu tiba halam. Tengah ingat Honda. Apa nak kita mengingatnya tu. Karena ketika kita sudah berumah tangga, beban sudah bertambah. Ini saja masalah. Beban dengan isteri, beban dengan anak, beban dengan tetangga dan sebagainya. Maka kesempatan dalam masa muda. Tapi Alhamdulillah. Andai kata kita belajar, sambil belajar beramal. Alhamdulillah. Ketimbang beramal tanpa belajar, nyok kena udzubillah. Sindu. Ana faedah. Alhamdulillah. Maka lagi tanya yang Tuhan nyobut, kan kerja teguh. Puasit, kenyak merempak pahala berat. Ketika tak buat sesuatu, berarti na tak tuntut ilmu. Artinya mendapatlah dispensasi ba Allah. Kira-kira hana butoi, berarti tengah-tengah tak butoi. Apa ni butoi dia jeju. Yang kerasa konyan. Punya kejut hana harapan le tu. Hana harapan le tu. Sebab kareta-reta dosun tak berno ilmu SD. Hajo cok le kan? Hajo cok le. Tapi hana apa pulain nam merempak dia katanya. Satu kenikmatan tersendiri. Apa itu kenikmatan? Allah berikan dispensasi kepada kita. Seandainya kita melakukan amal kebajikan sedikit dapat kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Karena kita sedang mempelajari, sedang menuntut, sedang belajar. Artinya, pugukunnya sambil menyelam, minum susunya lagi nyosit. Sambil belajar, beramal. Alhamdulillah. Ketimbang hana bacut, alhamdulillah. Kerja tapi mana harapan tang li. Apa ni je teman, apalagi menyatakan tauhid masa Abu Manan surah.
Bapa dia ada puan teman. Yang nada tadi yang ke iaitu adalah saya kan. Lain hilop le. Bapa dia hilop demai le. Tengah tengan ujung kagak ada huram, tengah tengan orang kagak ada tengah tengan. Hai kau ingat le ke? Sebab kebayang aja menyala tingat le gada, di tingat di gada. Hai ya ingat ada gada aja kan. Hai dia mengle tunggu hai dia mengle. Kan terbeban. Kemudian baca tu. Rasulullah juga mengingatkan di dalam khutbah beliau fa innad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia itu dijadikan Allah untuk kalian. Wa antum khalaqtum lil akhirah. Akan tetapi kalian Allah jadikan untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan untuk kita. Tapi kita bukan diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan Allah untuk akhirat. Ini salah. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Hina aku terpaham duku bahwa dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita. Tempat kita itulah akhirat. Berarti dunia itu adalah tempat singgah, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Makanya diibaratkan oleh ulama, hidup di dunia itu ibarat seorang musafir yang sedang istirahat sejenak. Dandang berangkat lom le katanya tapi yuk siat. Takut tu. Nya siat tak tapi yuk. Pakon tak pegah siat. Siribe tolam dunia, siribe ya. Jadi di akhirat baru si uro siat tak gai. Na usia tu siribe ton. Di akhirat baru si uro. Maka hana uri yang terbeton tang uranyo hana musri toton pijaruang na umur tesri toton baru paduk jiom tang di akhirat. Makanya kita ini di dunia sedang istirahat sejenak. Dang berangkat lom tak siap bekal bulu supaya dalam perjalanan lagi tanya mudah dalam perjalanan. Makanya persiapkan bekal yang banyak agar perjalanan kita mudah. Dan ketika kita mendapatkan pos-pos dalam perjalanan pun lewat. Karena surat-surat semuanya lengkap. Karena pos cukup lewat. Mulai pos di alam barzah ini. Akan kita berjumpa dengan mungkar wanang. Nah ini pos pertama. Yang di akhirat dalam di padang mahsyar. Maka lengkap. Ubenanya surat-surat berlengkap. Baik sampai SIM, HANA, SNK, Pidan. Nyo lagi tanya sebabnya akan tatibit uluan anggrau. Nyo bibit uluan anggrau tu. Maka paspor bupah. Menyahan apa paspor karela. Tak paspor kita nyo. Itulah tauhid. Menyahan apa keimanan. Itulah betul. Hang getung. Ho gitulah. Kau kena ke neraka ke dia. Dekat-dekatan. Maka berlengkap. Apabila lengkap semua surat-suratnya. InsyaAllah kita akan lewat dengan mulus. Bahkan gintat oleh malaikat. Ho gintat menuju tempat tujuan kita itulah surga. Makanya Rasulullah mengingatkan dunia dijadikan bagi kalian sedangkan kalian dijadikan untuk akhirat. Walladzi nafsi demi jiwaku di tangannya Allah. Ma ba'da lil mauti tidak ada sesudah kematian min musta'tibin daripada jalan untuk taubat. Wala ba'dad dunia dan tidak ada sesudah dunia darun itu suatu negeri illal jannah awin nar kecuali hanya surga dan neraka. Ya negala. Oh wateka mati nalom kesempatan taubat anali. Nalom kesempatan beramal tidak ada lagi. Dan setelah dunia ini hancur binasa, tidak ada negeri yang lain dipersiapkan oleh Allah, melainkan cuma dua. Kalau bukan negeri yang penuh dengan kenikmatan berupa surga, berarti negeri yang penuh dengan azab itulah neraka. Yang tergantung, hon nak pilih, yang mulai detiknya pilih laju. Menye neraka ajak laju, menye surga, berarti insya-Allah akan kita dapatkan bila mana hidup ini berada dalam rambu-rambu aturan Allah. InsyaAllah. Karena kalau kita pegah menurut dalam khutbah. Apabila permata-permata yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita senantiasa kita rawat. Senantiasa kita jaga permata tersebut. InsyaAllah kita pasti akan sampai kepada tujuan dengan permata-permata tersebut. Amin ya Rabbal Alamin.
usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul